Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah rangkaian penguat operasional Bapak Vicky Mudang karena telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai tugas besar yang telah dibagi untuk keperluan mata kuliah rangkaian penguat operasional. Di sini saya mewakili teman-teman untuk melakukan pembukaan, di mana ada 3 teman saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Yuliarto, NIM 04161044. Dan ada teman saya Dandi Saputra 04181023. Lalu ada Taufik Ar-Rahman 04181075. Lalu ada Yosias Ruliano 04181081. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai perencanaan atau perancangan pada sensor peternakan. Di sini kami mengambil judul yaitu perancangan sensor kelembapan dan suhu pada alat penetas telur buaya. Sebelum masuk ke materi atau ke slide selanjutnya, ada beberapa yang harus saya sampaikan di sini mengenai latar belakang mengapa kami mengambil sensor kelembapan untuk alat penetas telur buaya. Nah, di sini untuk menunjang ekosistem yang ada di alam dan beberapa rantai makanan yang lain, dan juga untuk kelanjutan kehidupan yang lebih baik. Di sini kami membuat alat ini agar mempermudah proses penetasan telur buaya dan dapat membantu menjaga kelestarian buaya muara agar tidak punah akibat eksploitasi serta dapat menghasilkan buaya dengan jenis kelamin sesuai dengan yang diinginkan. Beralih ke tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana perancangan sensor kelembapan dan suhu pada alat penetas telur buaya. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana hasil simulasi perancangan sensor kelembapan dan suhu pada alat penetas telur buaya. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan beberapa teman saya yang lain. Nama saya Yosias, NIM 04181081. Dari kelompok RPO kelompok 1 dengan tugas besar sensor peternakan, yaitu peternakan buaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini ada 5. Yang pertama, alat penetas telur buaya, sensor suhu dan kelembapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, rangkaian pembagi tegangan. Yang keempat, rangkaian penguat instrumentasi. Dan yang terakhir, kelima, analog to digital converter atau ADC. 1. Alat penetas telur buaya. Alat penetas telur adalah ruangan tertutup yang dipanasi dengan aliran listrik atau pemanas buatan lainnya yang dipakai untuk mengerami dan menetaskan telur. Dari berbagai alat penetas dapat dibedakan menjadi 2 alat penetas. Yang pertama, alat tetas konvensional. Alat penetas telur konvensional merupakan alat penetas yang menggunakan sumber panas dari matahari dengan dibantu media berupa sekam untuk menyimpan panas. Kedua, mesin atau alat penetas telur, yaitu merupakan salah satu media yang berupa peti atau lemari yang didesain dengan konstruksi sedemikian rupa sehingga panas di dalamnya tidak terbuang. Suhu dan kelembapan di dalam ruang penetas telur
di dalam mesin alat pentas telur ini dapat diatur. Kedua, sensor suhu dan kelembapan. Sensor suhu dan kelembapan adalah perangkat khusus yang terdiri dari bahan semikonduktor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Ada beberapa sensor suhu kelembapan diantaranya yaitu HSM20G, SHT11, dan DHT11. Sedangkan yang dipakai di tugas besar kami ini HSM20G. HSM20G itu salah satu sensor pengukur suhu dan kelembapan. Kemampuan sensor HSM20G yang digunakan adalah respons sensor terhadap kehadiran objek pada suhu dan kelembapan tertentu. Jadi di sebelah ini ada gambar simbol HSM20G. Terdapat 4 pin. Yang pertama pin temperatur output, yang kedua ground, yang ketiga humidity output, yang keempat VCC 5 volt. Rangkaian pembagi tegangan. Pembagi tegangan merupakan rangkaian sederhana yang berfungsi untuk mengubah tegangan yang tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah. Rangkaian ini menggunakan dua buah resistor yang dipasang secara seri dan dengan sebuah input tegangan. Persamaannya seperti berikut. Vout sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali Vin. Jadi R2 di sini itu biasanya R tetangga dibagi R sendiri ditambah R tetangga dikali V input. Seperti itu. 4. Rangkaian penguat instrumentasi. Penguat instrumentasi merupakan suatu rangkaian berdasarkan prinsip dari penguat diferensial yang memiliki impedansi input yang sangat tinggi. Penguat instrumentasi disusun dari penguat tersangga dan penguat diferensial. Dasar dengan menghubungkan penguat diferensial dasar dengan menghubungkan tahanan R3. Untuk mengatur penguatan yang diinginkan, biasanya nilai Rg itu dicari atau jadi patokannya itu R1, R2, dan R3 itu yang diketahui. Rg-nya yang kita cari. Dan persamaan dari rangkaian penguat instrumentasi yaitu Vout sama dengan R3 per R2 dikali 2R1 per Rg ditambah 1 dikali Vin dikurang Vref. Kelima, analog to digital converter ADC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog, yaitu sinyal kontinu, menjadi sinyal digital. Perangkat ADC dapat berbentuk suatu modul atau rangkaian elektronika maupun suatu chip IC. ADC berfungsi untuk menjembatani pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran, dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Sekian. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dandi Saputra, NIM 04181023. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis perancangan. Baik,
kita masuk ke analisis pada sensor kelembaban. Jadi pertama kami melakukan analisis pada sensor kelembaban dengan membuat blok diagram dan tabel tegangan output, di mana tabel tegangan output diperoleh dari datasheet sensor HSM 20G. Pertama kami membuat blok diagram ini dengan inputan sensor kelembabannya yaitu pada kelembaban 10% RH sampai dengan 90% RH, di mana pada inputan 10% RH menghasilkan tegangan output yaitu 0,74 volt dan pada 90% RH yaitu 3,19 volt. Nah, nilai tegangan dari sensor output dari sensor kelembaban ini akan masuk ke rangkaian pengondisi sinyal sebelum diolah ke ADC, yaitu rangkaian pengondisi sinyal kita atur output tegangannya itu 0 volt sampai 4,9805 volt. Nilai 4,9805 volt yaitu merupakan tegangan input yang dibutuhkan ADC 8 bit ketika DC 8 bitnya menggunakan tegangan 5 volt, sehingga diperoleh tegangan referensinya itu 4,9805 volt. Kemudian output dari ADC yaitu merupakan data biner dari 00 sampai FF. FF ini kami menggunakan data heksadesimal. Kemudian masuk kepada display, sehingga display akan menampilkan 10% RH sampai kelembaban 90% RH. Baik, setelah kami memperoleh nilai output tegangan yang didapat dari tabel output tegangan, di mana tabel tersebut yang sudah kami jelaskan diperoleh dari datasheet sensor HSM 20G, kami melakukan pembuatan grafik linearitas. Nah, grafik linearitas ini kami buat pada Microsoft Excel, di mana diperoleh linearitas dari tegangan sensor pada bagian sensor kelembaban yaitu 0,0323 dikali persen RH ditambah 0,3792. Nanti satuannya yaitu volt. Nah, di mana persen RH yaitu besarnya kelembaban yang masuk. Oke, langsung jadi pada keluaran 10% RH, sensor akan menghasilkan tegangan 0,74 volt dan pada 90% RH akan menghasilkan 3,19 volt. Nah, tegangan output sensor ini akan menjadi tegangan input rangkaian pengondisi sinyal, di mana digunakan rangkaian instrumentasi dengan persamaan yang digunakan yaitu Vout dari RPS sama dengan M kali V in RPS ditambah VO. Baik, pertama kami melakukan perhitungan pada V input dari RPS-nya yaitu 0,74 volt dan menghasilkan V out RPS-nya itu 0 volt. Ini merupakan batas bawah dari blok diagram tadi, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 0 sama dengan 0,74 M plus VO. Nah, kemudian pada perhitungan batas atas itu V in RPS-nya yaitu 3,19 volt dan V out RPS-nya yaitu 4,9805 volt, diperoleh persamaan yaitu 4,9805 sama dengan 3,19 M plus VO. Nah, dari kedua persamaan tersebut yang telah diperoleh, kami melakukan eliminasi. Dari hasil eliminasi persamaan tersebut diperoleh nilai M yaitu 2,033 dan VO sama dengan negatif 1,5 volt, sehingga persamaannya menjadi Vout RPS sama dengan 2,033 dikali dalam kurung V in dikurang 0,738. Nilai 0,738 diperoleh dari negatif 1,5 dibagi 2,033. Kami membuat persamaan seperti ini karena persamaan seperti ini yaitu sama dengan persamaan pada rangkaian penguat instrumentasi. Nah, kemudian dapat dimisalkan. Jadi persamaan ini kan sudah sama dengan rangkaian penguat instrumentasi, dilakukan perhitungan rangkaian penguat instrumentasi dengan R3 sama dengan R2
sama dengan 2200 ohm. Dan nilai R1-nya kami memilih 10.000 ohm, sehingga diperoleh nilai RG dari rangkaian penguat instrumentasi yaitu 19.361,084 ohm. Baik, selanjutnya yaitu merupakan tampilan dari rangkaian penguat instrumentasi sensor kelembaban, di mana setelah diperoleh nilai RG tadi, dimasukkan nilainya pada komponen RG yaitu 19.361,084 ohm. Kemudian pada nilai-nilai lainnya juga dimasukkan. Nah, di sini terdapat Vin. Vin yaitu merupakan tegangan masukan RPS. Di mana tegangan masukan ini yaitu tegangan output dari sensor, dan ada Vref. Nah, nanti Vref ini akan dibuat rangkaian pembagi tegangan sesuai dengan persamaan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian ada Vout. Vout ini yaitu tegangan output dari RPS yang kami buat. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan tegangan Vref sebesar 0,738, kami membuat rangkaian pembagi tegangan, di mana rangkaian pembagi tegangan ini kami membuat tegangan inputnya yaitu 5 volt dan nilai R1-nya yaitu 10.000 ohm. Setelah menentukan nilai tersebut, kami mencari nilai R2, di mana nilai R2 ini diperoleh menggunakan perhitungan persamaan rangkaian pembagi tegangan. Kemudian R2-nya ini diperoleh nilainya yaitu sebesar 1731,58 ohm. Nah, rangkaian yang sudah dibuat ini maka akan disambungkan pada rangkaian penguat instrumentasi yang telah dibuat sebelumnya. Baik, berikut merupakan tampilan dari rangkaian penguat instrumentasi sensor kelembaban beserta pembagi tegangannya. Dapat dilihat pada slide ini. Ini merupakan tampilan dari rangkaian penguat instrumentasi yang sudah kami rancang pada sensor kelembaban. Selanjutnya masuk pada bagian analisis sensor suhu, di mana pada analisis sensor suhu ini pertama kami membuat blok diagramnya, kemudian membuat tabel output tegangannya, di mana tabel output tegangannya ini kami buat dari data yang diketahui dari data sensor. Output sensor yaitu rentangnya dari 1 sampai 3 volt, dan tegangan dan suhu kerja pada sensor yaitu dapat membaca 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius, sehingga kami membuat tabelnya seperti yang ditampilkan pada slide. Nah, setelah itu kami merancang blok diagramnya. Blok diagramnya tersebut kami merancang inputan sensor suhunya yaitu 20 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius, di mana pada 20 derajat Celcius diperoleh tegangan 1,8 volt, di mana nilai output tegangan ini diperoleh dari persamaan yang telah kami buat pada Microsoft Excel sebelumnya, sehingga diperoleh 1,8 volt, dan pada 50 derajat Celcius yaitu 3 volt. Sama seperti perancangan blok diagram sensor kelembaban, sensor suhu juga demikian akan masuk pada rangkaian pengondisi sinyal dan akan menampilkan, dan pada akhirnya akan menampilkan pada display yaitu tampilan dari 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Demikian. Nah, dari tabel yang telah dibuat tadi, maka kami membuat grafik linearitas hubungan antara tegangan output terhadap suhu. Nah, tadi kan sudah dibuat tuh tabelnya, maka kami melakukan pembuatan grafik linearitas pada Microsoft Excel.
Nah, pada grafik tersebut akan didapatkan linearitas dari tegangan Vout sensor, yaitu 0,04 dikali T plus 1, di mana T yaitu suhu. Nah, output tegangan ini satuannya yaitu volt. Kemudian setelah didapat persamaan ini, maka kami akan mengukur dari 20 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius, di mana pada saat 20 derajat Celcius tegangan output sensor tadi 1,8 volt yang diperoleh dari persamaan sebelumnya, dan 50 derajat Celcius akan menghasilkan tegangan output sensor yaitu 3 volt. Nah, tegangan output sensor tadi akan masuk pada rangkaian pengondisi sinyal. Kami menggunakan rangkaian instrumentasi karena persamaan yang akan dihasilkan akan sama dengan persamaan penguat instrumentasi. Akan dibuktikan pada slide selanjutnya. Selanjutnya kami melakukan perhitungan pada tegangan input RPS-nya 1,8 volt dan menghasilkan tegangan outputnya 0 volt, yang ini merupakan batas bawah dari blok diagram yang telah dibuat. Pada inputan tersebut diperoleh persamaan yaitu 0 sama dengan 1,8 M plus V0, dan pada batas atas dengan tegangan input RPS 3 volt dan Vout RPS 4,9805 volt. Nah, maka diperoleh persamaan yaitu 4,9805 sama dengan 3M plus V0. Dari kedua persamaan yang telah didapatkan, maka dilakukan eliminasi untuk mendapatkan nilai M dan nilai V0. Nah, nilai M-nya diperoleh yaitu 4,1503 dan VO-nya yaitu negatif 7,47 volt, sehingga didapatkan persamaannya yaitu Vout RPS sama dengan 4,1503 dikali dalam kurung Vin dikurang 1,8, di mana nilai 1,8 ini dari bentuk negatif 7,47 dibagi 4,1503. Persamaan ini dibuat demikian karena agar sama dengan persamaan penguat instrumentasi. Nah, setelah diperoleh persamaan tersebut, maka kami melakukan perhitungan pada persamaan penguat instrumentasi, sehingga kami di sini menggunakan R3 dan R2-nya yaitu 2200 ohm dan R1-nya yaitu 10.000 ohm. Maka diperoleh nilai Rg pada rangkaian penguat instrumentasinya yaitu 6348,60172 ohm. Nah, dari nilai-nilai yang telah diperoleh, selanjutnya kami akan melakukan rancangan dari rangkaian penguat instrumentasinya. Berikut tampilan dari rangkaian penguat instrumentasi sensor suhu. Di sini sama seperti sensor kelembaban, ada nilai Vin, Vref, dan Vout. Nah, Vref tadi akan dilakukan perhitungan sesuai dengan persamaan yang diperoleh sebelumnya. Nah, dan dimasukkan nilai-nilai yang telah didapatkan R1, R2, dan R3 beserta nilai Rg-nya. Selanjutnya kami akan melakukan perhitungan pada Vref-nya ini. Dilanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, untuk membuat tegangan Vref sebesar 1,8 volt, kami membuat rangkaian pembagi tegangan. Nah, di rangkaian pembagi tegangan ini kami menentukan nilai R1-nya yaitu 10.000 ohm dan nilai tegangan inputnya yaitu 5 volt. Sehingga dilakukan perhitungan dengan persamaan pembagi tegangan, maka akan diperoleh nilai R2-nya yaitu 5.625 ohm. Nah, kemudian rangkaian yang dihasilkan ini maka akan disambungkan dengan rangkaian penguat instrumentasi yang dibuat sebelumnya. Berikut merupakan rangkaian penguat instrumentasinya di slide selanjutnya.
Baik, berikut merupakan tampilan dari rangkaian penguat instrumentasi sensor suhu beserta pembagi tegangan yang telah didapatkan tadi. Ini ada pembagi tegangannya dan ada rangkaian penguat instrumentasinya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rangkaian pembagi tegangan ini berfungsi sebagai tegangan Vref dari rangkaian penguat instrumentasinya dari sensor suhu ini. Dapat dilihat pada slide ini merupakan tampilan dari rangkaian penguat instrumentasi dengan nilai Rg sebesar 6348,60172 ohm. Baik, selanjutnya yaitu analisis analog to digital converter atau ADC dari sensor kelembaban dan sensor suhu. Nah, pada perancangan ADC yang digunakan yaitu menggunakan microcontroller Arduino Uno, di mana microcontroller Arduino Uno ini yaitu 10 bit ADC. Untuk mendapatkan 8 bit ADC maka diprogram terlebih dahulu sehingga menjadi 8 bit ADC. Nah, adapun persamaan tegangan inputan dari ADC yaitu 2 pangkat N dikurang 1 per 2 pangkat N dikali Vref. Nah, dari persamaan di atas, N merupakan jumlah bit dan Vref merupakan tegangan acuan dari microcontrollernya. Sehingga dilakukan perhitungan sebagai berikut. Vin sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 1 per 2 pangkat 8 dikali 5. Sehingga diperoleh nilai Vin ADC yaitu 4,9805. Nah, nilai ini telah dirancang pada blok diagram sebelumnya, yaitu 4,9805 volt. Selanjutnya, setelah diperoleh tegangan masukan dari ADC, maka tegangan tersebut akan dikonversi menjadi data digital dengan perhitungan sebagai berikut. Setelah diperoleh nilai 4,9805 yang merupakan data desimal akan diubah menjadi heksadesimal yaitu FF yang akan sebanding dengan 255 pada data desimal. Sehingga dari perhitungan tersebut akan diperoleh persamaan perbandingan yaitu X10 data digital akan sama dengan yaitu 255 desimal dikali Vin ADC per 4,9805 desimal. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu analisis kebutuhan lampu pijar, di mana lampu pijar ini digunakan untuk menghangatkan telurnya pada ruangan alat pentas telur. Nah, lampu pijar ini akan menghasilkan panas, di mana panas yang dihasilkan dari lampu pijar ini yaitu stabil. Sehingga di sini kami merancang agar panas pada ruangan pantas telur buaya yaitu dari suhu 28 derajat Celcius untuk menetaskan buaya betina dan pada suhu maksimal 34 derajat Celcius untuk menetaskan telur buaya jantan. Maka dapat dilakukan analisis perhitungannya pada slide selanjutnya. Baik, berikut perhitungannya. Pertama, dari data yang diketahui, kalori jenis udara yaitu 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian massa jenis udaranya yaitu 1,2 kg per meter pangkat 3. Kemudian ada volume. Volume ini yaitu volume ruangan dari alat pentas telur. Kami di sini merancang yaitu 25 cm. Kemudian dikali 25 cm dan dikali 30 cm akan menghasilkan volume sebesar 18.750 cm kubik. Nah, nilai ini akan dikonversi menjadi meter kubik sehingga didapatkan 0,01875 meter kubik. Nah, di sini suhu ruangan yaitu suhu ruangan pada umumnya yaitu 27 derajat Celcius. Kemudian suhu batas bawah betina yaitu 28 derajat Celcius dan batas atas untuk menetaskan telur betina yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian ada suhu batas bawah untuk menetaskan telur jantan yaitu minimal 32 derajat Celcius.
dan batas atasnya yaitu 34 derajat Celcius. Nah, di sini ada waktu, di mana waktu ini yaitu waktu yang dibutuhkan untuk lampu pijar tersebut memperoleh suhu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini kami menggunakan 4 detik, di mana jadi ketika lampu menyala membutuhkan waktu 4 detik untuk mencapai suhu yang akan diinginkan. Nah, di sini kami melakukan penyelesaiannya, di mana dimasukkan rumus M sama dengan rho kali VV yaitu volume, sehingga didapatkan masanya yaitu 0,0225 kg. Selanjutnya, perhitungan untuk menetaskan buaya betina. Jadi pada perhitungan batas bawahnya dengan menggunakan rumus Kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M-nya tadi 0,0225 dikali C-nya yaitu 1000 dikali dengan delta T-nya yaitu batas bawahnya 28 derajat Celcius dikurang dengan suhu ruangannya yaitu 27 derajat Celcius, sehingga diperoleh kalornya yaitu 22,5 Joule. Nah, di mana nilai kalor ini sama dengan nilai W. W itu nanti rumusnya yaitu P dikali T. P ini yaitu daya. Jadi daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Jadi usahanya tadi yaitu sama dengan kalor, yaitu 22,5 dibagi dengan waktunya yaitu 4, sehingga diperoleh dayanya yaitu 5,625 watt. Daya ini yang dibutuhkan untuk menetaskan buaya betina. Kemudian pada batas atasnya yaitu diperoleh Q sama dengan 67,5 Joule. Nah, kemudian dilakukan perhitungan sehingga daya yang dibutuhkannya yaitu 67,5 dibagi dengan 4, sehingga diperoleh daya yang dibutuhkan yaitu 16,875 watt. Setelah melakukan perhitungan pada penetasan buaya betina, maka selanjutnya melakukan perhitungan pada penetasan buaya jantan, di mana di sini diperhitungkan pada nilai batas bawahnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya sama dengan M-nya tadi 0,0225 dikali dengan C-nya 1000 dikali dengan 32 derajat Celcius dikurang 27 derajat Celcius, yang mana 27 derajat Celcius yaitu suhu ruangannya, sehingga diperoleh nilai Q sama dengan 112,5 Joule. Untuk melakukan perhitungan daya, jadi daya sama dengan 112,5 dibagi 4, sehingga diperoleh daya yang dibutuhkan yaitu 28,125 watt. Ini batas bawahnya. Kemudian selanjutnya pada perhitungan batas atas diperoleh nilai kalor sebesar 157,5 Joule. Nah, kemudian untuk nilai dayanya sendiri maka dibagi dengan waktu, yaitu daya sama dengan 157,5 dibagi dengan 4 second, sehingga diperoleh nilai daya yang dibutuhkan maksimalnya yaitu 39,375 watt. Ini merupakan daya yang dibutuhkan untuk menetaskan buaya jantan. Baik, setelah dilakukan perhitungan kebutuhan daya pada penetasan buaya betina dan buaya jantan, maka akan digunakan satu lampu berdaya 5 watt dan 4 lampu berdaya 10 watt sebagai lampu utama. Nah, untuk lampu penstabilan atau pengontrol suhu pada ruangan penetas tersebut akan digunakan satu lampu berdaya 5 watt. Nah, dimana jadi total lampu yang akan digunakan yaitu 6 watt lampu pijar. Baik, selanjutnya masuk pada analisis perancangan alat. Yang pertama di sini ada desain keseluruhan, di mana alat pentas telur ini menggunakan perancangan sebagai berikut dengan dimensi yaitu 30 cm panjangnya, kemudian ada lebarnya 25 cm, kemudian ada tingginya juga 25 cm. Berikut merupakan tampilan dari alat pentas telur buaya tersebut.
Untuk yang kedua yaitu sensor suhu dan kelembaban HSM20G. Jadi sensor suhu ini berfungsi untuk tadi mengukur suhu dan kelembaban dari ruangan alat pentas terbahaya. Nih dapat dilihat posisi dari sensor suhunya diletakkan pada dinding bagian dalam alat penetas telurnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu desain lampu pijar. Di sini lampu pijar dirancang sebagai penghangat dari telur buaya agar dapat menetas. Nah, di sini ada lampu yang telah dilabel pada lampu 1, 2, 5, dan 6 yaitu lampu utama berdaya 10 watt. Kemudian ada lampu bernomor 4 itu merupakan lampu utama berdaya 5 watt, dan yang terakhir ada lampu bernomor 3 yaitu lampu pengendali atau pengontrol yang berdaya 5 watt. Baik, yang keempat yaitu perancangan dari rak telur, di mana rak telur ini nanti berfungsi untuk meletakkan telur buaya. Nah, rak telur ini tepat berada di bawah lampu pijar dan berada di atas dari wadah air, sehingga berada di tengah-tengah ruangan alat penetas telur buayanya. Baik, selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu desain dari wadah air, di mana wadah air berfungsi untuk menghasilkan kelembaban yang akan dibutuhkan ruang penetas telur buaya. Nah, posisi dari wadah airnya ini dapat dilihat yaitu di bawah dari rak penetas telur buaya. Nama saya Taufik Rahman, NIM 04181075. Saya akan menjelaskan tentang hasil analisis. Hasil analisis perhitungan rancangan penguat operasional sensor kelembaban. Terdapat diagram blok untuk sensor kelembaban pada 45% RH. RH di sini merupakan satuan dari kelembaban, yaitu relative humidity. Dengan menggunakan input kelembaban yaitu 45% RH dan outputnya sebesar 45% RH, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan yang didapatkan dari grafik linearitas hubungan antara tegangan output terhadap kelembaban, yaitu sebagai berikut. Vout sensor sama dengan 0,0323% RH ditambah 0,3792 dan dimasukkan persen RH nya sebesar 45 dan didapatkan Vout sensornya yaitu 1,8327 volt. Tegangan output sensor ini akan menjadi tegangan input pada rangkaian pengondisi sinyal dengan persamaan dan hasil perhitungan sebagai berikut. Vout pada RPS sama dengan 2,033 dikali Vin dikurang 0,738 dan dimasukkan Vin-nya sebesar 1,8327 dan didapatkan Vout RPS-nya yaitu 2,226 volt. Setelah mendapatkan nilai tegangan output dari RPS, tegangan output RPS ini akan menjadi tegangan input pada ADC. Maka dengan menggunakan persamaan perbandingan yang telah didapatkan pada analisis ADC, dilakukan perhitungan konversi dari sinyal analog menjadi data digital. Di sini data digital sama dengan 255 desimal dikalikan dengan Vin ADC per 4,9805 desimal. Data digital 255 desimal dikalikan dengan 2,226 per 4,9805 desimal dan didapatkan data digital desimalnya yaitu 113,97 dan dibulatkan menjadi 113. Dan untuk data digital binernya yaitu 01110001 dan untuk data digital pada heksadesimalnya sama dengan
71 heksadesimal. Maka ADC 8 bit akan menginformasikan pada display bahwa 71 heksadesimal merupakan dari data digital untuk kelembaban 45% RH. Terdapat tabel ADC pada sensor kelembaban. Tabel ini didapatkan dengan menggunakan persamaan dan perhitungan yang sama yang didapatkan pada tabel output ADC terhadap tegangan output RPS untuk kelembaban dari 10% RH hingga 90% RH. Hasil error antara simulasi dengan perhitungan sensor kelembaban. Di sini didapatkan tegangan simulasi pada saat melakukan simulasi di PESIM didapatkan yaitu sebesar 2,22543. Untuk mendapatkan nilai errornya yaitu tegangan simulasi dikurangi tegangan pada analisis dibagi dengan tegangan pada simulasi dan dikalikan dengan 100% dan dimasukkan nilai tegangan simulasi dan tegangan analisis yaitu 2,2253 dikurang 2,226 per 2,2253 dikali 100% dan didapatkan nilai errornya yaitu 0,0315%. Hasil analisis perhitungan rancangan penguat operasional sensor suhu. Sini terdapat diagram blok untuk sensor suhu pada suhu 32 derajat Celcius. Dengan menggunakan masukan suhu yaitu 32 derajat Celcius dan keluaran sebesar 32 derajat Celcius, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan yang didapatkan dari grafik linearitas, yaitu Vout sensor sama dengan 0,04 dikali T atau suhu ditambah 1. Vout sensor sama dengan 0,04 dikali 32 ditambah 1. Vout sensor sama dengan 2,28 volt. Vout sensor ini akan menjadi tegangan input pada rangkaian pengondisi sinyal dengan persamaan dan hasil perhitungan sebagai berikut. Vout RPS sama dengan 4,1503 dikali Vn dikurang 1,8 dan dimasukkan Vout sensor yang telah didapatkan yaitu 2,28 dimasukkan ke dalam persamaan dan didapatkan Vout RPS nya yaitu 1,992 volt. Setelah mendapatkan nilai tegangan output pada RPS, tegangan output RPS ini sama dengan tegangan input dari ADC. Maka dengan menggunakan persamaan perbandingan yang telah didapatkan pada analisis ADC, dilakukan perhitungan konversi dari sinyal analog menjadi data digital. Data digital sama dengan 255 dikali Vin ADC per 4,9805 dan data digital didapatkan sama dengan 255 desimal dikali 1,992 per 4,9805 desimal dan untuk data digital desimalnya yaitu 101,99 desimal dan dibulatkan menjadi 101 desimal. Untuk data digital binernya didapatkan 011001001 biner. Untuk data heksadesimalnya yaitu 65 heksadesimal. Maka ADC 8 bit akan menginformasikan pada display bahwa 65 heksadesimal merupakan data digital untuk suhu 32 derajat Celcius. Dengan menggunakan persamaan dan perhitungan yang sama,
didapatkan tabel output ADC terhadap tegangan output RPS untuk suhu dari 20 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Hasil error antara simulasi dengan perhitungan sensor suhu. Didapatkan tegangan output pada sensor suhu pada saat dilakukan simulasi di PESIM yaitu sebesar 1,99202 volt. Untuk mendapatkan nilai errornya yaitu sama dengan tegangan simulasi dikurang tegangan analisis dibagi tegangan simulasi dikali 100% dan dimasukkan nilai tegangan simulasi dan tegangan analisis yaitu 1,99202 dikurang 1,992 per 1,99202 dikali 100% dan didapatkan nilai error pada sensor suhu ini yaitu sebesar 0,001004%. Konsep kerja sensor suhu dan kelembaban pada alat penetas telur buaya ini berfungsi sebagai pengontrol suhu di dalam ruangan penetas dan sebagai monitoring kelembaban dari ruang penetas. Adapun cara kerjanya itu suhu dan kelembaban udara terbaca oleh sensor, maka microcontroller akan menerima informasi yang dikirim oleh sensor. Setelah itu, data diolah oleh microcontroller sehingga dapat mengendalikan lampu pijar dengan menggunakan relay. Ada dua mode pilihan pada alat penetasan telur buaya ini, yaitu dapat diatur untuk menetaskan telur buaya betina dan telur buaya jantan. Yang pertama, mode penetasan telur buaya betina di mana microcontroller akan mengatur suhu ruangan dengan range 28-30 derajat Celcius. Adapun cara kerjanya itu sensor akan membaca suhu ruangan dan dikirim ke microcontroller. Microcontroller akan menerima hasil pembacaan dari sensor. Jika pembacaan suhu di bawah 28 derajat Celcius, maka satu buah lampu berdaya 5 watt dan satu buah lampu berdaya 10 watt serta lampu pengendali akan menyala. Jika melebihi 30 derajat Celcius, maka lampu pengendali akan mati sehingga suhu akan stabil di range 28-30 derajat Celcius. Berikut ini gambaran lampu yang menyala ketika suhu di bawah 28 derajat Celcius, yaitu satu buah lampu berdaya 5 watt dan satu buah lampu berdaya 10 watt dan lampu pengendali akan menyala. Berikut ini merupakan gambaran lampu yang menyala ketika suhu telah mencapai atau melewati 30 derajat Celcius, yaitu lampu pengendali akan mati sehingga suhu pada ruang penetasan stabil di range 28-30 derajat Celcius. Yang kedua itu pada saat dipilih mode penetasan jantan, maka microcontroller akan mengatur suhu ruangan pada range 32-34 derajat Celcius. Yaitu sensor akan membaca suhu ruangan dan akan mengirimkan data ke microcontroller dan microcontroller akan menerima data yang dikirim oleh sensor. Kemudian microcontroller akan mengendalikan lampu pijar. Jika suhu di bawah 32 derajat Celcius, maka 4 buah lampu berdaya 10 watt akan menyala. Jika suhu melebihi 34 derajat Celcius, maka satu buah lampu berdaya 10 watt akan mati sehingga suhu akan stabil di range 32-34 derajat Celcius. Berikut ini merupakan gambaran untuk lampu yang menyala ketika suhu di bawah 32 derajat Celcius, yaitu
4 buah lampu yang berdaya 10 watt akan menyala. Dan yang selanjutnya itu gambaran untuk lampu yang menyala ketika suhu telah mencapai atau melewati 34 derajat Celcius, yaitu satu buah lampu yang berdaya 10 watt akan mati, sehingga suhu pada ruangan penetasan tetap stabil pada range 32 hingga 34 derajat Celcius. Dapat kami simpulkan bahwa dari penjelasan kami dapatkan 5 kesimpulan yang bisa kami tulis di sini. Yang pertama adalah perancangan sensor kelembaban dan suhu pada alat penetas telur buaya ini menggunakan sensor HSM20G. Yang kedua, alat penetas telur ini menggunakan lampu pijar sebanyak 5 buah lampu utama dan 1 buah lampu penstabil untuk menghasilkan suhu tetas telur. Yang ketiga, pada perancangan sensor ini menggunakan rangkaian pengondisi sinyal yang berupa rangkaian penguat instrumentasi. Yang keempat, nilai sensitivitas tegangan output dari sensor kelembaban yaitu dalam satuan volt untuk tegangan outputnya adalah 0,032 X% RH ditambah 0,3792, dan sensor suhu dengan satuan volt yaitu 0,04 Xt ditambah 1. Yang terakhir, kami mendapatkan nilai error dari perancangan sensor kelembaban ini sebesar 0,0315% dan nilai error untuk sensor suhu yaitu sebesar 0,01004%. Mempersingkat waktu, saya berharap dengan ilmu yang telah diberikan dan pemahaman yang telah dipelajari, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menunjang ke mata kuliah selanjutnya. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.